Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang keempat ini kita akan coba memplot data yang telah dibahas di video ketiga. Ini datanya, X-nya ini, X0 sampai XN. Kemudian ini Fx0 sampai Fxn dan itu dipandang dan itu dijadikan sebagai nilai A dalam polinomial S-nya nanti. Berarti ini adalah A0 sampai AN-1. Kemudian ini adalah B0 sampai BN-1. Ini C0 sampai CN-1. Ini D0 sampai DN-1. Nah, kita akan coba plot. Yang pertama, kita coba plot dulu sebaran data ini. X dengan Fx-nya. Ini akan kita plot dulu. Kita akan gunakan Skylab. Nah, maka pertama ini kita kopikan saja. Kita copy. Kita buka Skylab-nya. Kita taruh dalam matrik data. Karena tadi kita copy-nya posisinya masih vertikal, datanya kita tata seperti ini saja. Nah, itu dia. Ini penutupnya kita pindahkan ke atas. Ya. Kemudian agar bisa dikenali bahwa ini sudah ganti baris, kita kasih tanda titik koma. Oke. Kemudian berikutnya kita coba kita ambil banyaknya paket data ini ya. Maka saya akan tulis sebagai JML data variabelnya. Dia kita definisikan sebagai jumlah baris dari matrik data ini. Jumlah baris. Kalau jumlah baris maka kita dalam menggunakan fungsi size di sini argumen keduanya adalah 1. Kalau jumlah kolom pakainya 2. Kemudian sudah dapat ini, lalu coba kita plot. Setiap titik ini kita plot, maka sebelum memplot kita kasih ini dulu. Daripada kita membuat plot satu per satu, maka kita coba lakukan dengan proses perulangan pada sejumlah JML data. Oke. Kemudian coba sekarang kita gunakan ini plot. X-nya berarti adalah data baris ke I kolom pertama. Ini X-nya, lalu Y-nya berarti adalah data baris ke I kolom kedua, lalu akan ditampilkan dalam bentuk titik, dot, kemudian warna merah, red. R itu menyatakan warna merah. Oke, sekarang ini kita eksekusi. Ya, ini dia. Ini adalah titik-titik dalam data ini. Sebentar, ya. Ini adalah titik-titik untuk data ini. Ya, contoh ini 0,9, 1,3 berarti yang ini. Ya, ini X-nya 0,9, Y-nya di sini 1,3. Dan terus sampai ujung sana. Oke, nah titik-titik ini akan kita buat interpolasi cubic spline. Dalam hal ini yang natural cubic spline akan kita buat. Nah, koefisien polinomialnya sudah kita dapatkan di perhitungan pakai calc kemarin. Maaf, di video ketiga. Kita coba sekarang tampilkan plotnya.
Tapi pertama kita siapkan dulu datanya. Yang akan kita pakai adalah yang di blok hijau ini untuk A-nya, B, C, D juga ini. Tapi sekarang kita robah susunan penulisannya menjadi tidak vertikal begini tapi horizontal. Jadi sekarang ini kita copy dulu, kita taruh di sheet baru, kita siapkan di sini. Ini nanti adalah data A, ini data B, data C, data D. Kemudian di sini kita copy pastekan yang tadi, data A tadi. Hanya saja kita transpose agar tadinya matrik kolom menjadi matrik baris. Ini ya. Yang B juga sama. Yang B kita ambil ini. Kita langsung aja kita copy paste ini semua. Copy. Kita taruh di sini. Lalu ini kita transpose. Transpose sudah. Oke, dia ya 0,5396238. Coba kita cek. Ya 0,5. Ini C-nya mulainya 0, D-nya mulainya minus 0, ya ini benar ya, sudah. Nah, sekarang ini semua coba kita pastekan saja. Oke, kita paste, kita kopikan ke Skylab-nya. Kita taruh dulu di sini. Oke, ini dia A. Nah, sekarang kita rapikan. Kita definisikan A ini, matrik ini. Kemudian ini adalah ujungnya. Tutup. Kemudian B ini dia. Ini tutupnya kita kasih titik koma aja biar nanti tidak dieksekusi. Tidak ditampilkan, bukan tidak dieksekusi. Kemudian ini C-nya. Ini ujungnya. Kemudian ini D-nya. Ya, ini dia ujungnya. Oke. Sudah. Kemudian karena untuk data kan apa namanya jumlahnya adalah n+1 jumlah datanya ya. Jumlah datanya adalah n+1 sementara sementara polinomialnya adalah sejumlah n. Ya, polinomialnya sejumlah n. Maka kalau kita selipkan di sini untuk memplot polinomialnya, berarti ini perulangannya jangan sampai jumlah data, tapi jumlah datanya dikurangi 1. Nanti kita di ujung, kita di akhir, kita taruh plot untuk titik terakhir. Paste di sini, maka di sini kita taruh bukan I tapi adalah CML data. Begitu juga yang di sini. CML data. Oke. Ya, nah sekarang di sini kita siapkan untuk memplot setiap polinomial S-nya. Maka kita harus siapkan dulu data X-nya yang akan dijadikan apa namanya domain ya bagi si S-nya nanti. Misalkan saya tulis sebagai X data. Berarti dia akan kita bentuk saja dari fungsi linspace titik awal dari selangnya itu adalah data I,1 sampai data I+1,1 lalu misalkan dari mulai titik data I sampai data I+1 itu kita sediakan misalkan 10 buah nilai dengan jarak yang sama. Itulah makna dari fungsi linspace seperti ini ya. Kita buat 10 buah data dimulai dari data I,1 dari data ini sampai data ini.
Ya, ini adalah X yang pertama, maaf, ini X pada indeks I, ini adalah X pada indeks I plus 1. Gitu. Kemudian setelah kita punya X datanya, kita bentuk polinomialnya. Yaitu pertama A-nya, nah A-nya kita ambil A yang indeks I, kemudian ditambah dengan B indeks I, lalu dikalikan dengan X data, dikurangi dengan nilai XI, yaitu berarti data I, 1, ini di pangkat 1. Di jumlah, ini biar lebih cepat kita copy paste saja. Ini kita copy paste. Sini. Kemudian setelah lagi. Oke, ini kita perbaiki dulu mulai dari sini. Tadi sudah B, berarti ini sekarang yang ini sudah B, berarti ini sekarang adalah C. C, kemudian di sini pangkatnya adalah 2. Oke, lalu berarti ini adalah D. Ini berarti pangkatnya adalah 3. Oke, sudah dapat polinomialnya, sekarang kita plot. Kita pakai fungsi plot 2D. Kemudian nilai X-nya adalah X data. Kemudian nilai Y-nya adalah nilai S. Oke. Ya, sudah. Sekarang kita oke, ini sudah, kita coba eksekusi. Ya. Ini dia sudah jadi. Jadi tadi titik-titiknya sebelum kita plot polinomialnya, ini adalah yang merah-merah ini, titik merah ini. Kemudian garis ini adalah hasil polinomialnya. Maka ini kita perbesar aja dulu. Ya. Ya, ini dari sini ke sini, ini adalah S0 karena ini adalah X0, ini X1. Maka ini adalah S0. Kemudian titik X1 sampai titik X2 itu kita bentuk polinomial S1. Kemudian ini adalah S2, ini adalah S3, S4, S5, S6, dan seterusnya. Perhatikan di setiap titik pertemuannya, ini dia titik pertemuan, ini, dan semuanya itu. Di titik pertemuan ini selain kedua polinomial itu bersambung, tetapi juga mereka bersambung secara smooth ya, secara licin. Sehingga kalau kita perhatikan di titik ini pasti ada nilai turunannya. Atau nilai turunan polinomial ini dengan polinomial yang ini kalau dilanjutkan masing-masing itu nilai turunannya sama. Begitu. Jadi itulah yang dilakukan oleh oleh metode cubic spline ini. Ya, kemudian bisa dilihat karena dia metodenya adalah natural, maka di sini asumsinya kalau dilanjutkan polinomial ini adalah akan dia lurus terus, gitu ya, akan lurus terus ke sana. Setidaknya lurus di di sekitaran titik ujung ini x0 dengan xn ya, dengan xn. Setidaknya di xn juga di sini dia sedikit sedikit dilanjutkan itu masih lurus ya, walaupun setelahnya dia bisa berbelok nggak masalah, tapi yang jelas di sini kalau dilanjutkan sedikit masih lurus. Itu karena kita pakai natural cubic spline gitu. Oke, jadi itu yang kita bahas di video keempat ini. Kalau ada yang perlu didiskusikan bisa kita bahas di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.